Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ini sesi dalam bahasa Indonesia dan temanya mengenai interfaith. Saya kira sesi ini atau topik atau tema ini bagi saya pribadi sangat personal, karena memang salah satu hal yang dikenal tentang saya adalah interfaith. Di kota New York, mungkin saya selalu diidentikan dengan an interfaith imam. Jadi imam yang sangat involved dalam kegiatan-kegiatan dialog antar pemeluk agama. Saya lebih cenderung menerjemahkan interfaith dengan dialog antar pemeluk agama-agama, karena agama-agama tidak bisa didialogkan. Agama-agama itu masing-masing punya prinsip yang tidak mungkin bisa terdialogkan. Kemarin saudara-saudara kita umat Kristiani merayakan Christmas. Mereka meyakini bahwa itu adalah hari kelahiran Yesus. Tapi dalam perspektif mereka, yang lahirkan bukan Nabi seperti yang kita yakini. Maka ini tidak bisa didialogkan. Karenanya agama itu tidak bisa didialogkan. Tapi pemeluk agama ini harus melakukan engagement in dialogue, dalam berdialog. Saya mungkin ingin memulai tentang kenapa saya pribadi sangat aktif dalam kegiatan dialog antar pemeluk agama ini. Latar belakang saya tentu sudah banyak tahu, saya adalah seorang anak kampung yang kemudian terlempar ke dalam penjara suci disebut pesantren. Setelah 6 tahun, alhamdulillah selesai. Setelah selesai ditakdirkan menjadi mahasiswa di Pakistan. Dan itu di saat-saat bergejolak perang Afghanistan. Artinya saya mesti merasakan kobaran jihad. Yang pada waktu itu persepsi yang terbangun adalah, walaupun ada unsur benarnya, bahwa semua itu tidak lepas daripada desain global untuk menghancurkan dunia Islam. Maka sudah pasti sebagai anak muda yang tumbuh besar dalam lingkungan seperti itu, yang terbangun adalah kemarahan. Kemarahan khususnya kepada so-called Western world atau dunia barat. Dan setelah selesai di Pakistan 7 tahun S1 S2, saya ditakdirkan lagi tinggal di Saudi Arabia selama 2 tahun menjadi guru di sebuah kantor dakwah namanya Maktab Dakwah Al-Jadiyat, sekaligus menjadi guru bahasa Arab bagi non-Arab di King Abdulaziz University sesungguhnya. Jadi sempat mengajar bahasa Arab di negara orang Arab 2 tahun 95-96. Kita kenal Saudi ketika itu tidak seperti sekarang ini yang mencoba memaksa diri untuk terbuka. Dulu itu sangat eksklusif, bahkan ada disebut polisi agama, mutawwah namanya. Jadi sangat-sangat eksklusif, tertutup, dan ada kecenderungan untuk menyeragamkan penafsiran agama. Jadi kalau tidak sepaham, seolah-olah kita ini imannya kurang, Islamnya tidak diakui. Walaupun mungkin tidak diucapkan, tapi itu environment yang terjadi. Sehingga alhamdulillah di tahun akhir 96 itu saya dihadirkan datang ke negara ini, mendarat di kota New York. Tiba-tiba hadir di sebuah kota dunia yang memang menjadi kota dunia karena di sana ada 2 hal yang menjadi simbol dunia. Ada Wall Street sebagai simbol kapitalisme dunia di situ, dan ada UN sebagai simbol persatuan negara-negara seluruh dunia. Dan kota New York sendiri itu memang bisa dikata menjadi tempat melting pot seluruh manusia dalam segala aspeknya, kulturnya, budayanya, ras, etnis, ada semua di kota New York. Jadi kami hadir di kota yang sangat terbuka, yang sangat ragam seperti itu, sehingga mau tidak mau itu memaksa kemudian saya rereading, membaca kembali atau menganalisa kembali ayat-ayat Al-Quran maupun sumber-sumber keagamaan yang khususnya berbicara tentang non-muslim dan hubungan antar manusia khususnya.
Satu di antaranya adalah surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Sebelum saya ke Amerika Serikat, saya cenderung memahami bahwa saling mengenal ini artinya ya antara Muslim Saudi, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan seterusnya. Saya tidak pernah mencoba fokus pada awal ayat itu yang mengatakan ya ayuhan nas. Lalu kemudian saya kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Surah Al-Hujurat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, amanu, amanu. Ketika sampai pada ayat 13, itu tiba-tiba berubah dari kata aman menjadi an-nas. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya kemudian dengan situasi yang ada di kota New York ini, ada tetangga Yahudi, ada tetangga Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Saya kemudian terpaksa menganalisa kembali dan tercengang, ternyata memang ayat ini dimulai dengan an-nas. Artinya apa? Bahwa saling mengenal ini ternyata bukan hanya antara orang yang beriman, tapi antara manusia. Disitulah kemudian pertama kali saya mencoba reaching out, ya, menghubungi satu gereja tidak jauh dari Masjid Al-Hikmah milik warga Indonesia. Karena memang saya hadir di kota New York itu, diminta untuk memimpin Masjid Al-Hikmah itu. Saya datang ke gerejanya namanya Sunnyside. Sunnyside itu bagian dari Sunnyside itu kayak desa barangkali lah, atau lingkungan bagian dari kota New York. Saya datangin gereja itu yang hanya beberapa blok dari Masjid Al-Hikmah. Saya ketuk pintunya, dibuka oleh pendeta itu. Dia katakan, yes, what I can do for you, apa yang saya bisa bantukan. Saya katakan, nama saya ini, saya imam di masjid itu. Dia melompat gitu, artinya dia betul-betul ceria, gembira gitu. Saya tanya, kenapa gembira sekali? Dia katakan, saya sudah lama mau ke masjid itu katanya. Tapi saya tidak tahu gimana caranya, karena saya juga pernah membaca artikel di internet yang mengatakan bahwa kami non-muslim ini dianggap kotor, najis kan itu. Bahwa orang-orang musyrik itu najis, pada jangan dekati masjid, kan kira-kira gitu. Itu ayat yang begitu. Sehingga beliau itu betul nggak mau ke masjid. Gitu. Akhirnya saya katakan begini, what do you think if you come now? Saya ajak dia ke masjid, dia lihat masjid. Itu kayak budak masjid kita. Tapi begitu senangnya untuk berkomunikasi kita. Di situ kemudian saya terpacu. Oh ternyata orang-orang lain sebenarnya mau sebenarnya. Ingin menjalin hubungan yang baik. Tapi kenapa kita tidak mau untuk reaching out kepada mereka? Kalau masalah-masalah yang kita tidak tahu, itu kan Allah yang tahu. Tapi yang ada di hadapan kita, ternyata banyak orang-orang lain itu ingin menjalin hubungan yang baik dengan kita. Kenapa kita sebagai orang Islam yang agamanya sudah pasti adalah rahmatan lil alamin, agama yang diperuntukkan sebagai mercy to all humanity, untuk membangun ya dunia yang lebih baik, termasuk dalam perdamaian, kenapa justru kita tidak menginisiasi untuk bangun hubungan baik dengan mereka? Maka kami kemudian mengadakan acara-acara interfaith dengan mereka ini. Sangat sederhana sekali. Lalu tiba-tiba tahun 2001 terjadi peristiwa besar itu, yang disebut dengan 9/11. Sebelum saya kembali kepada peristiwa itu, saya mungkin ingin kembali lagi kepada satu pertanyaan klasik yang sering orang tanyakan. Apakah interfaith itu memang inline dengan prinsip-prinsip Islam? Apakah interfaith itu bisa diterima secara agama? Atau interfaith itu sesungguhnya tidak sejalan dengan ajaran agama Islam? Ada yang mengatakan, Nabi kan dulu tidak melakukan yang namanya dialog antar agama itu, atau antar pemeluk agama, kan begitu. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surah Al-Hujurat ayat 13 kita diperintah untuk saling mengenal. Dan kata ta'aruf dalam tatanan kaidah bahasa Arab itu bukan dikenal atau mengenal, saling mengenal. Dan kalau kita menerjemahkan kata saling, itu sudah disebut dengan inter, artinya ada mutuality yang terjadi di situ. Mereka ingin kenal kita, kita juga harus ingin mengenal mereka. Yang menjadi masalah terkadang ada egoistic tendency, kecenderungan egois yang ada pada kita. Kita mau dikenal, tapi nggak mau mengenal orang. Nah itu seperti Amerika kan, Amerika itu mau dikenal hebat gitu ya, sebagai champion of human rights, tapi nggak mau mengenal siapa negara lain walaupun kecil, gitu nggak mau. Nah itu egoistik namanya. Maka kata ta'aruf ini kalau kita selami sesungguhnya, itulah terjemahan modern sekarang ini yang disebut dengan dialog itu, dialog. Ya, dialog antar pemeluk agama. Nah saya cenderung memahami seperti itu. Nah itulah soalnya maka ayat itu bilang ya ayuhan nas. Dan dialog yang terjadi adalah antar manusia.
Nah, selain daripada itu, kalau kita membaca ayat ini, juga kan Islam mengakui adanya apa yang disebut dengan keragaman manusia kan. Ya, keragaman dalam ajaran Islam itu bukan sekedar sesuatu yang socially mulia secara sosial, tapi bagian dari keimanan kita. Merangkul keragaman itu adalah bagian dari keimanan kita. Walau syaa rabbukum laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau menghendaki, Tuhan mau menjadikan kamu satu kaum saja, dijadikan semua muslim kalau Dia mau. Tapi Allah menjadikan kita berbeda-beda. Dan perbedaan itu dalam banyak ground, dalam banyak hal, termasuk perbedaan keyakinan. Nah, ini harus kita pahami. Maka Islam kemudian merangkul adanya tanpa ada beda antara merangkul dan meyakini. Jadi kita tidak meyakini kebenaran ajaran agama orang lain, tapi kita mengakui adanya ajaran agama orang lain. Beda antara mengakui dan mengimani. Ya. Bahwa ada yang eksistensi agama lain itu ada, dan Islam mengakui itu. Makanya Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kan ada agama mereka kan? Berarti diakui adanya agama lain. Nah, ini kan pengakuan keragaman, maka Islam sangat menghormati keragaman itu. Nah, selain itu juga Islam menghargai, memberikan kemuliaan kepada semua orang. Bukan hanya kepada muslim saja. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam itu. Maka apakah dia Kristen, apakah dia Hindu, apakah dia Buddha, selama dia masih manusia, maka dia memiliki kemuliaannya. Mungkin pada aspek keimanan kita nggak melihat mulia di situ, tapi sebagai manusia ada kemuliaan yang harus kita respect dan kita hormati. Itu God given, pemberian Tuhan yang tidak bisa kita rampas. Ya. Nah, demikian seterusnya saya kira sampai kepada praktek-praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam pemahaman modern sekarang ini, itulah dialog tentang pemeluk agama. Kita lihat di Mekah misalnya, sepupu istri Rasulullah pertama Khadijah radhiyallahu anha bernama Waraqah itu adalah orang pertama yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab, dan beliau adalah priest, yang dikenal sebagai priest pendeta. Sehingga ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, istri beliau menggigil itu, suatu pengalaman batin yang luar biasa, sampai-sampai dia bergigil dan diselimuti oleh istrinya. Kemudian istrinya pergi ke sepupunya yang dianggap religius itu. Karena orang lain musyrik. Ini ada orang religius, punya agama. Datanglah istrinya Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada sepupunya. Itu suami saya Muhammad begini. Dia katakan, itu yang datang kepada dia, yang dulu datang kepada Musa. Dan suatu saat nanti kaumnya akan mengeluarkan dari kota ini, mengusir dari kota ini. Seandainya ketika itu saya masih hidup, saya akan menjadi pembela dia dan mengikut kepada dia. Coba bayangkan. Ini kan sudah mulai itu terjadi. Ini interaksi. Ya. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus umatnya ke Ethiopia sekarang ini, Abyssinia, Habsyah. Kan diterima dari raja yang lain. Ya. Dan Rasulullah ketika itu mengutus mereka, datang kepada mereka untuk mendapatkan perlindungan, bukan mengatakan pergi dan paksa mereka masuk Islam, kan ya. Diterima mereka dengan baik oleh raja itu. Demikian seterusnya, terlebih lagi ketika Rasulullah sudah sampai ke Madinah, beliau berinteraksi khususnya dengan masyarakat Yahudi dan juga beberapa bagian dari masyarakat Kristiani di Madinah ketika itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan relasi komunikasi dengan mereka secara baik, walaupun tidak ditanggapi secara baik. Rasulullah selalu positif, walaupun mereka negatif. Tapi intinya Rasulullah positif kepada mereka. Ya. Kita kenal bahwa Madinah ketika itu yang dianggap sebagai upper class adalah Yahudi. Mereka memiliki pasar, mereka yang memiliki sumur, mereka banyak orang-orang yang pintar-pintar, yang more educated, more civilized lah kira-kira begitu. Dibandingkan dengan masyarakat Madinah dari kaum Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah SAW yang datang tiba-tiba kemudian secara konsensus diangkat menjadi pemimpin kota atau pemimpin negara pada ketika itu. Pasti beliau kemudian harus membangun relasi dengan mereka. Satu hal yang terpenting yang terjadi ketika itu adalah pembentukan konstitusi negara pertama yang disebut dengan Piagam Madinah itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Diundang semua unsur-unsur masyarakat itu, termasuk masyarakat Kristiani, masyarakat musyrik sekalipun, termasuk masyarakat Yahudi yang jelas-jelas benci kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengundang mereka dan Rasulullah bertanya, kira-kira bagaimana bentuk konstitusi negara yang akan kita bentuk? Nah, itulah sesungguhnya sudah terjadi interaksi antar komunitas agama yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun terminologi interfaith tidak ada ketika itu. Tapi itu terjadi, dan itu jangan kita ingkari. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Apalagi kalau kemudian kita ikutin sejarah belakangan ketika umat Kristiani dari Najran datang dari Yaman, kemudian ketika umat Islam sampai ke Suriah, menaklukkan Suriah, bagaimana gereja-gereja kemudian dijaga. Nah, yang paling fenomenal itu adalah ketika Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua, datang ke Yerusalem menerima kunci kota ketika itu. Lalu beliau kemudian melakukan inspeksi, didapatkan tempat ibadah orang Yahudi sudah hancur dan menjadi tempat sampah. Umar tahu itu. Sampai-sampai beliau bertanya kepada pada pembesar-pembesar Kristiani, di mana rumah ibadah orang Yahudi? Mereka kemudian jujur, ini sudah kita hancurkan dan dijadikan tempat. Marah Umar tahu. Dia katakan bersihkan sekarang, dan kemudian beliau mendeklarasikan, mengumumkan bahwa sejak hari ini umat Yahudi punya hak untuk datang kembali ke kota ini dan menyembah di rumah ibadah mereka. Inilah niat baik komunitas Muslim untuk membangun relasi dengan siapapun. Maka saya mengatakan bahwa alangkah sayangnya saja kalau orang lain justru mau, tapi kemudian kita kok menutup diri. Padahal pada zaman dulu Nabi Umar itu membuka diri untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Itulah ajaran agama kita. Maka saya berani mengatakan bahwa sesungguhnya dalam hal hubungan antar komunitas ini tidak ada yang bisa menandingi ajaran Islam itu. Tidak ada yang bisa menandingi. Dan itu bukti-bukti. Satu contoh yang sering saya berikan di mana-mana adalah coba bandingkan ya antara negara-negara yang pernah dikuasai oleh Islam dan negara-negara yang pernah dikuasai oleh Kristiani setelah Islam. Jadi Islam dulu kemudian Kristiani datang. Satu contoh saya berikan. Pertama lihat ke Eropa, khususnya di Spanyol. Pernah dikuasai oleh Islam, kemudian dikuasai oleh Kristen. Apa yang terjadi? Masjid-masjid kalau tidak dijadikan gereja, dijadikan nightclub. Kemudian ada negara-negara yang dulu pernah dikuasai Kristiani, lalu dikuasai Islam. Di mana? Timur Tengah, lihat Suriah, lihat Mesir. Gerejanya tetap terjaga gitu. Nah, di sini siapa yang paling toleran sesungguhnya? Maka sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa jangan coba-coba mengajarkan kepada saya atau kepada kita umat Islam yang harus toleransi. Karena baik secara konseptual, Quran dan hadis-hadis maupun praktik Rasulullah, maupun secara sejarah tidak ada yang bisa menandingi umat ini dalam hal toleransi. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya, hubungan antar agama, dialog-dialog antar agama, interaksi antar agama yang kita bangun ini, itu memiliki fondasi dalam ajaran agama kita. Baik dari sumber-sumber nas Al-Quran hadis, sunnah-sunnah Rasulullah, maupun sejarah daripada umat ini yang begitu sangat kuat sekali dalam hal ini. Nah, kembali kepada peristiwa 9/11 tadi. Tahun 2001 tiba-tiba terjadi 9/11. Kita umat Islam di Amerika ketika itu sebenarnya sudah cukup banyak, cukup besar. Tapi kita umat Islam ini salah satu penyakitnya adalah selalu taken for granted. Ya, kita percaya Allah itu mengatur segalanya, Allah memberikan kemenangan, lalu mengatakan ya udahlah, kan Allah pasti memenangkan kita. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Bayangkan, ada orang-orang yang membangun masjid atau membeli gedung, membeli gedung, sudah bertahun-tahun mempergunakan gedung itu untuk ibadah, tapi orang tetangga sebelah saja nggak kenal gitu. Tidak pernah datang knocking, hey how are you, good morning, what are you doing today, yang gitu aja kan, nggak pernah gitu. Lalu kita kemudian bertahun-tahun beribadah di masjid itu, sementara di media Islam ini dibombardir dengan berbagai macam tuduhan. Orang ini being poison, teracuni pemahamannya tentang Islam, sementara kita nggak berusaha untuk reaching out. Maka ketika terjadi 9/11 betul-betul Amerika marah ketika itu, Barat marah ketika itu, khususnya tentu di kota New York, karena peristiwa itu terjadi di kota New York. Kemarahan itu bukan saja karena suatu peristiwa penting yang dianggap oleh Amerika kok bisa terjadi. Amerika dengan intelijensi yang sangat kuat ini kok bisa terjadi gitu. Lalat saya terbang lagi bisa kelihatan gitu. Ini kok ada pesawat nabrak gedung yang begitu penting kok nggak kelihatan, kenapa nggak ditembak sebelum terjadi kan gitu. Jadi pertanyaan itu, maka marah orang-orang Amerika. Apalagi yang diruntuhkan itu adalah gedung yang bernama WTC, World Trade Center. Dan kalau kita berbicara tentang trade, berarti main kita goes directly to capitalism. Berarti itu adalah agama bagi Barat. Yang diruntuhkan adalah simbol agama, simbol ideologi di Barat. Yang meruntuhkan adalah Islam. Maka Islam menjadi musuh daripada segala yang disebut dengan Western. Nah, sementara Western itu apa? Western itu adalah most civilized orang-orang yang paling beradab. Sekarang kita diruntuhkan orang-orang yang tidak beradab. Maka Islam agama yang tidak beradab,
agama teroris, agama orang yang keras, agama orang yang pokoknya pembunuh macam-macam. Itu yang terjadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, dan saya selalu mengatakan bahwa peristiwa 9/11 itu perencanaan. Ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa membuktikan secara hitam di atas putih, berarti akal logika kita bisa memahami kok. Ya. Ada perencanaan yang terjadi. Ya. Tapi selalu yang pasti terjadi yang terbaik adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hal yang terjadi setelah 9/11 itu, termasuk salah satu di antaranya adalah karena keaktifan saya di Interfaith tadi, mulai dari Queen's Church itu ke Sunnyside Church tadi itu, akhirnya saya kemudian diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali perhelatan-perhelatan di kota New York ketika itu. Ya, hari kedua setelah peristiwa itu ada konferensi pers tokoh-tokoh agama, religious leaders response kira-kira. Jadi respon pimpinan agama terhadap peristiwa itu. Saya diminta mewakili komunitas Muslim berbicara di konferensi pers itu. Saya ketika itu nggak paham mau ngomong apa loh. Dan saya diminta oleh Interfaith Center of New York. Kebetulan di Interfaith Center of New York itu ada salah seorang stafnya, orang Muslim keturunan Rusia, sekarang ini jadi profesor di Harvard Seminary di Connecticut, namanya Timur Yuskaev. Masih temenan sama sekali. Jadi saya diminta untuk mewakili itu. Ketika saya ngomong depan sebuah televisi dari dunia itu, CNN, Fox News, NBC, ABC semuanya itu, saya sampai kehilangan kesadaran kira-kira, tapi saya tetap ngomong. Tapi tidak sadar apa yang saya omongin. Sampai-sampai setelah saya selesai ngomong, saya langsung kepada teman saya, Yuskaev di Timor tadi. Hey, what did I say? Apa yang saya bilang tadi? Dia kata, you said it good katanya. Saya bilang, apa yang saya bilang tadi? Terus ini nggak ingat gitu. Dia bilang, pertama kamu menyampaikan condolence. Yang kedua kamu menyebutkan bahwa kamu mewakili komunitas terbesar dunia. Dia sendiri nggak paham apa yang saya maksud. Tapi belakangan saya bilang itu Indonesia, maksudnya saya orang Indonesia, karena komunitas terbesar. Lalu kemudian yang ketiga saya sampaikan bahwa tolong dipahami bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agama Islam dan komunitas Muslim. Kami tidak mewakili mereka. Itu saja saya sampaikan, sangat singkat sekali. Disitulah kami mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama. Karena semua tokoh agama di situ Abrahamik ya, Hindu dan Buddha nggak pernah diikutkan. Jadi ada Yahudi, ada Katolik, ada Protestan, dan agama Islam hanya saya ketika itu. Nah tapi yang paling besar itu adalah ketika Bush juga datang ke Ground Zero. Itu 4 hari setelah peristiwa. Jadi hari Selasa terjadi, hari Jumat Bush datang. Kami diundang 2 imam, saya dan satu Afro American namanya Imam Ezekiel Pasha. Di sana kemudian, mohon maaf ketika kita dalam mobil Bush di depan pakai Entourage motor, pokoknya merang-rang lagi macamnya. Itu tokoh-tokoh agama bisik-bisik lah. Bisik-bisik bagaimana memburuk-burukkan Islam itu. Tapi ya kita harus tahan. Jadi kita harus selalu menutup saja. Tapi disitulah kami mulai berinteraksi, berusaha untuk tersenyum, jabat tangan kepada mereka. Tapi yang paling awal kami mulai dilibatkan lagi adalah ketika National Prayer for America di Yankee Stadium itu. Mungkin pernah lihat saya baca Quran Yankee Stadium itu. Jadi ceritanya itu sebelum kita masuk ke dalam lapangan ke panggung itu ada holding room kan. Ada Presiden Bill Clinton di situ, Hillary Clinton di situ, Gubernur Pataki, Mayor Giuliani, semua ada tokoh-tokoh di situ, kemudian tokoh-tokoh agama. Jadi saya satu meja dengan tokoh agama, ada Katolik, ada Protestan, macam-macam lah. Di situ kita mulai saling ketawa dan bercanda gitu. Saya masih ingat, ketika itu kepala Katolik namanya Egan, Kardinal Egan, itu dia bercanda kepada Imam African American namanya Imam Ezekiel Pasha. Dia katakan, hey Imam, how many wives you have? Saya tahu maksudnya ini, pasti ini bercanda tapi menyinggung gitu. Imam Pasha ya tidak menjawab, hanya tersenyum. Tapi justru saya memberanikan diri mengatakan, Kardinal, how many kids do you have? Terkejut lagi dia, karena dia nggak punya anak, nggak punya istri, malah punya anak kan gitu. Ya. Tapi maksud saya adalah di sana mulai kita bercanda, dan di sana kemudian tiba-tiba dari tempat yang lain datang seorang Rabi Yahudi. Langsung datang kepada saya, dia katakan, hey, how are you? Sekarang yang baik. Are you from Indonesia? Iya. Oh, I like Indonesia katanya. Saya suka Indonesia. Saya tanya, kenapa tuh ke Indonesia? I have a friend. Siapa teman kamu Indonesia? Gus Dur katanya. Jadi sejak dulu Gus Dur itu temannya Rabi Yahudi, namanya Arthur Schneier. Jadi waktu dulu Pope Benedictus datang ke kota New York, yang menerima dia di sinagoganya namanya Arthur Schneier, Rabbi Arthur Schneier. Jadi pendeta Yahudi yang sangat berpengaruh sekali. Dia sejabatan kepada saya, dia mengatakan, I wanted to invite you to my synagogue.
Datanglah saya ke sana dia tuh di Central apa namanya di Manhattan, Sinagog sangat besar sekali. Di sana kemudian kita membangun komunikasi ini dan terus menerus terjadi dialog-dialog ini. Saya sering diundang oleh gereja-gereja, ya, diundang untuk apa namanya institusi agama. Tapi dengan Yahudi yang satu ini memang agak susah. Pertama itu karena dari segi agama tidak ada dua agama yang paling mirip selain daripada Yahudi dan Islam. Kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan, mereka percaya juga kepada ketuhanan. Kenapa mereka merasa chosen, terpilih? Itu salah satu jawabannya adalah karena kita mewakili monoteisme. Jadi mereka seolah-olah mereka lah wakil dari monoteisme, tauhid dalam bahasa agama kita. Nah, yang kedua ada kosher juga, kita halal, kita punya syariah, mereka punya halakah namanya, itu hukum Yahudi. Mereka juga disunat, laki Muslim disunat, mereka salat sembahyang 3 kali sehari, menghadap Yerusalem kita 5 kali gitu. Salam shalom, bahasanya mirip sekali. Banyak sekali persamaan-persamaan. Tapi yang menjadi masalah adalah ternyata memang ada semacam gap psikologis yang sudah sangat historik. Bukan hanya masalah Palestina, tapi memang sudah terjadi karena ada peristiwa-peristiwa sejarah yang melibatkan Islam dan Yahudi yang sangat luar biasa. Dari zaman Rasulullah SAW, bagaimana mereka berusaha untuk mengenyahkan, membunuh Rasulullah SAW. Bagaimana mereka mengkhianati Rasulullah SAW. Dan karena mereka mengkhianati Rasulullah sebagai presiden, berarti mengkhianati negara, maka memang pernah ditegakkan hukum kepada mereka. Penegakan hukum kepada mereka ini diistilahkan bahwa Islam itu jahat, Muhammad itu jahat. Dan ini masih mereka pertahankan itu. Jadi ada semacam dendam sejarah. Belum lagi mereka sudah belajar Al-Quran bahwa yang paling banyak dikritik dalam Al-Quran itu adalah Bani Israel. Yang sesungguhnya kalau mereka berhati-hati membaca Al-Quran itu mereka akan sadar bahwa ternyata yang dikritik itu bukan semua Yahudi, bukan semua orang-orang pengikut Musa. Mereka yang menentang Musa saja. Menentang Musa. Mereka tidak mau mendengar, mereka yang keras kepala. Itu yang dikritik dalam Al-Quran sesungguhnya. Nah, apa namanya sekalian? Singkat cerita adalah di tahun 2004 akhir ketika terjadi tsunami itu kan pada tahun meninggalnya Paus Yohanes ya. Itu Pope John II meninggal dunia. Saya kemudian diundang oleh CBS TV, stasiun TV CBS, bersama seorang Rabi Yahudi untuk sebuah wawancara dalam hal Pope John, dalam hal interfaith Pope John dari perspektif non-Kristen. Jadi hanya dua diundang, Muslim dan Kristen, Yahudi. Ketika kita sampai di studio itu, saya extended my hand untuk jabat tangan. Dia juga jabat tangan tapi nggak melihat muka saya. Karena kita sakit hati juga. Tapi ya udahlah, mungkin begitulah barangkali tabiatnya. Kita wawancara kemudian sekitar 15 menit, kurang mereka hanya 10 menit. Setelah bubar saya kasih kartu nama dan dia kasih saya kartu nama. Sudah bubar itu. 3 bulan kemudian Rabi ini, rupanya namanya Mark Schneier. Dan ternyata anaknya Arthur Schneier yang saya ketemu di yang stadium tadi. Ini junior, namanya Mark Schneier. Dia telepon saya, dia katakan, Imam, can we meet? Saya katakan siapa? Dia katakan ini Marku, the one that you met in the studio. Ya udah kita ketemu. Tapi tempat pertemuannya juga berbeda. Dia mau di kosher, saya nggak mau. Saya bilang di halal restoran, nggak mau. Kalau gitu kita cari seafood. Saya tahu Yahudi itu nggak makan lobster. Akhirnya ketika di seafood saya order lobster yang besar-besar. Saya makan lahat di depan dia. Lalu saya tanya, why did you see me? You see my face at the studio, or in the studio? Dia jujur. Dia katakan ada 2 alasan. Pertama, I was not sure that you are Muslim. Kenapa? Karena mindset orang Amerika Muslim harus Arab. Kok ini lain? Gitu. Jadi nggak nyangka ini kayak Muslim betulan gitu. Yang kedua, I did not past tense ya. I did not like Muslims. Saya nggak suka orang Islam. Loh, kenapa mau ketemu? Dia katakan karena saya udah melihat Anda beberapa kali di TV katanya. Rupanya Anda orang yang baik. Kira begitulah jawabannya. Akhirnya kita mulai saling bertanya. Dia tanya saya tentang syariah, dia tanya saya tentang bagaimana sikap kita kepada non-Muslim, termasuk Yahudi. Kita jawablah apa adanya. Lalu saya tanya satu pertanyaan. What does it mean to be chosen? Apa artinya terpilih? Dan jawabannya hampir persis membaca surah Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'murul ma'ruf. Kira-kira jawabannya hampir seperti itu. Jadi kami ini terpilih
Karena seolah-olah kami ini sebagai perwakilan dari konsep ketauhidan dan kami dianggap menjaga, melestarikan ketauhidan itu. Saya katakan kalau itu konsepnya, berarti kami lebih terpilih lagi. Karena Anda percaya kepada Musa tapi menolak Isa dan menolak Muhammad. Tapi kami, Nabi kami Muhammad, Nabi kami juga Isa, Nabi Musa juga Nabi kami. Berarti kami lebih berhak untuk mengaku dianggap terpilih begitu. Akhirnya kita saling ketawa. Rupanya dia sudah membaca ayat yang saya bacakan tadi itu khair, maka dia tanya, what does it mean to be khair ummah? Nah, ternyata jawaban kita sama, jadi mirip sekali jawabannya. Kita juga merasa umat terbaik karena itu tadi kita mempertahankan akidah, kita mempertahankan amar ma'ruf nahi munkar, sama. Lalu kita saling ketawa, let's do something katanya. Kita semua lupa ini, terlalu banyak kesalahpahaman katanya. Saya kira orang Islam itu tidak percaya kepada Tuhan yang satu, mereka banyak percaya kepada Tuhan yang banyak, macam-macam lah. Lalu sekiranya orang Islam benci kepada kami, ingin membasmi kami, ingin membunuh kepada kami gitu. Sama juga saya bilang, kami juga percaya bahwa orang Yahudi itu merancang segala kejahatan dunia kan gitu. Terbuka saja kita. Akhirnya kita saling ketahuan, what we can do. Maka kita rancanglah pertemuan tingkat tinggi imam dan Rabi Yahudi pertama di Amerika. Ada 25 imam, termasuk Imam Majid dari ISNA itu. Dan 25 Rabi Yahudi berkumpul. Pagi hari di sinagog, siang hari di masjid. Di pagi hari kita ketemu itu, hampir kita bertengkar terus mengenai Palestina Israel. Seolah-olah nggak ada lagi masalah lain dalam dunia ini dari Palestina Israel. Lalu ketika pindah di siang harinya ke masjid di Islamic Center, dikenal di New York namanya 96 Masjid, kami kemudian berbisik kepada teman Mark Schneider ini, kalau begini kita nggak kemana-mana kalau hanya Palestina Israel saja. Bukan berarti Palestina nggak penting bagi saya dan bukan berarti Israel bagi Anda tidak penting. Lalu dia mengatakan begini, so what we can do? Saya katakan coba kita bertanya kepada masing-masing pihak. Anda bertanya kepada Yahudi, satu pertanyaan yang sama saya katakan kepada imam. Apa itu? Peace or war? Damai atau perang? Dan ternyata dua-duanya mau damai. Akhirnya kita umumkan, we have seen the promised land. Kita sudah melihat pulau idaman, artinya perdamaian. Kira-kira begitu. Sekarang kita akan mencari gimana caranya untuk sampai ke pulau idaman itu. Maka kemudian kita membahas bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Maka salah satu kegiatan yang kita buat ya dalam hal dialog Muslim Yahudi ini adalah apa yang disebut dengan weekend of training. Jadi ada twin kembar antara masjid dan sinagog. Jadi setahun sekali secara simbolik kita kunjungi mereka di sinagog, melakukan dialog, kita bawa makanan halal, mereka siapkan makanan kosher, dan sekali mereka ke masjid juga bawa makanan kosher dan kita menyiapkan makanan halal sambil berdialog. Dan ternyata luar biasa itu dampaknya itu. Luar biasa dampaknya. Saya masih ingat waktu pertama kali ke sinagog dia. Rabi ini ditentang oleh jamaahnya sendiri. Ada seorang orang putih, dia berdiri, jamaahnya orang putih semua. Dia berdiri, dia katakan, Rabi, kalau sekiranya Anda percaya Pak dalam Taurat bahwa yang namanya Amalekite itu ternyata non-Jews, Amalekite. Kalau Amalekite itu harus dihancurkan, maukah Anda kemudian mengenyahkan, menghilangkan orang yang dulu di samping Anda itu? Dan ternyata dia memberikan jawaban yang sangat logis sekali. Dia mengatakan, yang kita musuhi, yang kita benci, yang kita hancurkan bukan orang, tapi perilaku Amalekite. Siapa Amalekite pada zaman Nabi Musa? Mereka yang menentang Nabi Musa maksudnya. Saya kira masuk akal juga kalau itu jawabannya kan. Sama juga orang Islam, kita nggak membenci orang, tapi perilaku orang yang kita benci kan begitu. Akhirnya banyak sekali yang kita lakukan dan kegiatan kita weekend of training ini kita bawa ke New Zealand, ke Australia, ke Timur Tengah. Yang terakhir sekali sebelum terjadi Gaza ini, kita melakukan mempertemukan Yahudi dan Muslim di Maroko. Bukan mereka sebelum bertemu, mereka sudah sering bertemu di pasar. Tapi secara formal sebagai komunitas Islam dan komunitas Yahudi bertemu belum pernah. Maka kita datang di sana, ya. Dan kemudian kita ke Prancis, untuk Eropa dan beberapa tempat yang lain. Yang paling besar kerjasama kami dengan Mark Schneider ini adalah ketika Uni Eropa ingin melarang apa yang disebut dengan ritual slaughtering. Nah ini kan dampaknya kepada dua komunitas, kepada kosher dan halal. Karena orang Eropa merasa bahwa memotong hewan dengan cara seperti yang kita lakukan itu tidak hewani, tidak manusiawi. Jadi harus ditembak dulu katanya. Nah, Yahudi nggak setuju, kita juga nggak setuju. Maka apa yang kita lakukan? Saya dengan dia bersama-sama ke Austria, mempertemukan komunitas Muslim dan komunitas Yahudi. Dan ternyata di Austria itu hanya 20.000 orang Yahudi, orang Islamnya 600.000, banyak orang Bosnia. Kita pertemukan mereka,
dan kita berhasil bertemu dengan Presiden Austria. Kita, saya dan dia, diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi tentang kosher dan halal di Parlemen Austria. Saya nggak tahu berapa tahun yang lalu itu. Tapi itu kami lakukan terus menerus. Akhirnya mungkin yang terakhir sekali dari kita tanya jawab, mungkin banyak hal yang ditanyakan. Kami kemudian suatu ketika ada dialog Yahudi, tapi sebelum ke sana, satu contoh saya pernah ke Palm Beach di Florida itu banyak Yahudinya, itu upper class di sana, orang kaya gitu ya. Jadi suatu ketika saya diundang dialog Yahudi Muslim. Setelah dialog kita diajak makan ke restoran kosher. Begitu saya masuk, bawa alkohol, terkejut juga saya. Terus saya lihat rabi yang dialog dengan saya ini kok minum gitu. Saya katakan, do you drink alkohol? Iya, but this one is blessed one. Sudah diberkati katanya. Saya bilang alkohol diberkati itu nggak mau bukannya, diketahui saja. Nah rupanya di Yahudi itu alkohol boleh asal pernah diberkati. Mungkin pernah baca Bismillah kali ini. Gitu. Nah singkat cerita, saya kembali kepada yang tadi. Ada dialog Yahudi Muslim di salah satu Jewish Center di New York. Dan moderatornya adalah Chelsea Clinton, anaknya Presiden Bill Clinton. Ini besar sekali acara ketika itu. Jadi mungkin 500 lebih orang hadir. Jadi ketika kami berdialog dengan Rabi Yahudi ini, Chelsea Clinton moderatornya, itu kan dimati lampunya di audiensnya. Jadi kelihatan siapa orangnya. Nah begitu tanya jawab dia nyalain, ternyata Presiden Bill Clinton ada di situ. Nah singkat cerita, setelah dialog kami didatangi sama Presiden Bill Clinton. Dia jawab tangan sama saya, kemudian dia mengatakan, I was in Aceh katanya, waktu tsunami dulu. Dia kenalin dirinya. Dia katakan, what do you think about Indonesia? Dia kata Indonesia good katanya. Ada Kementerian Agama yang khusus memproteksi minoritas. Jadi sangkanya Kemenak itu, Kementerian Agama, khusus didirikan untuk memproteksi minoritas di Indonesia. Dalam hati saya, kamu salah. Kementerian Agama itu banyak korupsi juga sih. Singkat cerita, Presiden Bill Clinton bilang begini kepada kita berdua. Hey, you say the beautiful things. Tapi kenapa kamu nggak bukukan katanya? Tulis buku berdua. Pada waktu itu sebenarnya kita sudah mulai menyusun. Kenapa kita menulis buku? Karena setiap kali kami hadir ke masyarakat Yahudi, pasti masyarakat Islam curiga. Kamu bisa percaya ke masyarakat Yahudi? Demikian juga dia. Setiap kali pulang dari masjid dia ditentang sama jamaahnya. Akhirnya kita sepakat untuk menulis buku biar dibaca oleh khalayak luas. Nah, kita bilang sama Presiden Clinton, we have begun it. Kita sudah mulai. Dia katakan begini. Kalau sudah selesai draftnya bawa ke saya, nanti saya tulis pengantarnya. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, sekitar 2 bulan kurang, kita selesaikan draftnya, kita bawa ke Presiden Bill Clinton, dan Presiden Bill Clinton membuat mukadimah buku itu. Alhamdulillah buku ini sudah diterbitkan di Amerika oleh salah satu penerbit yang terkenal, dan kemudian diterjemahkan ke dalam 6 bahasa sekarang. Satunya Indonesia, Anak-anak Ibrahim, hal-hal yang menyatukan dan memisahkan Yahudi dan Muslim. Itu kami bawa Yahudi ini ke Indonesia ketika itu, ketemu dengan Pak JK waktu itu, Wakil Presiden. Kita keliling ke Bali, rupanya di Bali itu banyak Yahudi, kebanyakan Australia, Belanda dan sebagainya, buka kafe. Kami ada diskusi buku di sana. Lalu kami ke Singapura juga. Di Singapura juga banyak Yahudi, ada Singapura juga. Nah singkat cerita, buku kami ini sudah diterjemahkan bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Turki, Spanyol, dan bahasa Rusia selain Indonesia. Jadi sudah 6 bahasa selain bahasa Inggris, 7 bahasa buku ini. Nah, tapi kembali kepada yang terakhir sekali adalah tiba-tiba terjadi Gaza 7 Oktober tahun lalu itu. Di awal-awal peristiwa ini, saya bersama teman ini itu masih keliling ke universitas dan college di kota New York, mempertemukan MSA Muslim Student Association dan Hillel atau Jewish Students, karena ada tensi, terjadi tension. Maka kami diundang oleh beberapa universitas untuk mempertemukan mereka. Dan kami mempertemukan mereka. Tidak mudah. Saya waktu itu masih berusaha, ya mungkin akan membaiklah. Tapi beberapa minggu kemudian saya perhatikan, ternyata ujian humanity juga terjadi, kemanusiaan. Saya terketuk ya. Akhirnya saya tidak tahan. Akhirnya dia berkali-kali undang saya, ingin melanjutkan kegiatan. Saya katakan no. I just want this to stop. Saya tidak perlu menyalahkan dulu, tapi saya ingin berhenti pembunuhan ini. Karena ini jelas di hadapan mata kita adalah masalah kemanusiaan. Saya tidak melihat dulu Yahudi Islam,
tapi inilah masalah kemanusiaan. Saya melihat bahwa manusia dibasmi, manusia seperti itu sudah luar nalar saya. Saya tidak akan terlibat lagi. Karena kalau saya terlibat dengan dialog Yahudi Islam sekarang ini, berarti seolah-olah saya membenarkan itu. Dan karena saya stop sampai sekarang ini. Terakhir sekali dia ingin undang saya ketemu dengan keluarga korban yang menurut dia diculik sama Hamas itu. Katanya, Imam, ada juga orang Islam katanya diculik. Kebetulan berwarga negara Israel. Saya katakan, that's fine. Dia orang Islam, tapi dia berwarga negara Israel, ditangkap oleh Hamas, itu masalah politik saya bilang. Tapi saya nggak akan hadir bertemu dengan keluarga mereka. Jadi sampai saat ini semua frozen, tidak ada kegiatan interfaith yang kami lakukan. Karena begini, interfaith yang kita lakukan tidak ada lain adalah untuk kemanusiaan dan kedamaian. Tapi apa yang terjadi di Gaza saat ini sama sekali tidak akan bisa ada relevansinya kepada kemanusiaan dan perdamaian. Dan makanya untuk sebentar saya stop. Tapi namun demikian untuk ke depan ini kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan karena sekali lagi Donald Trump kembali. Tapi insya Allah ada kabar baik bahwa besok saya akan berbicara tentang Donald Trump ini pasca pemilu. Tapi nampaknya Donald Trump tidak akan melakukan attack kepada komunitas Muslim. Dia akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah imigrasi atau imigran, masalah imigran di Amerika, dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Jadi insya Allah kita akan well off di bawah pemerintahan Trump sekarang ini. Tapi ketika pemerintahan Trump pada yang lalu itu luar biasa, apa yang tadi komunitas Muslim Spain kan masih ingat tahun 2019 itu teman kami ini, Rabbi Schneier ini datang kepada saya. Dia katakan, Imam, what I can do for you? Ada orang Islam larang masuk Amerika. Saya katakan, what do you think? Dia katakan bagaimana kita melakukan konferensi pers. Saya katakan, dia sendiri mengatakan itu mah sudah banyak ya. Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya dia sendiri mengatakan, ayo kita demonstrasi. Tapi kamu ketuanya katanya. Saya katakan oke. Dan alhamdulillah ternyata Rabi ini banyak dekat dengan orang Hollywood, termasuk Russell Simmons. Maka Russell Simmons, kenal kan Russell Simmons? Mantan suaminya Kimberly. Jadi Russell Simmons itu adalah bosnya penyanyi hip hop, orang Afro Amerika. Sekarang tinggal di Bali sebenarnya. Dia punya ini latihan yoga di Bali, punya rumah besar di Bali. Ya. Russell Simmons kemudian mendanai, kemudian mempromosikan dalam waktu 1 minggu kita mengadakan demonstrasi terbesar mungkin di Amerika. 10.000 orang lebih berkumpul di Times Square. Apa temanya, motonya? Today I am a Muslim too. Saya ketuanya, tapi itu idenya dari seorang Rabi Yahudi. Maka terkadang dalam hubungan antar agama ini kita harus memilah-milah di mana kita harus tetap berkomunikasi atau melanjutkan sebagai relasi dan di mana kita harus cut off. Maka saya katakan kepada teman ini, listen, I understand. Saya mengenal betul bahwa Anda Israel itu adalah keimanan, iman. Orang Yahudi itu Israel itu adalah iman. Karena mereka yakin itulah tempat keselamatan terakhir bagi mereka. Amerika ini pun mereka tuh nggak yakin selamat di Amerika, nggak diyakini gitu. Sekarang ini mereka masih bisa tersenyum. Tapi ada masa-masa ketika terjadi shifting, termasuk political shift di Amerika ini, di mana non-Zionis tidak lagi kuat di Amerika, mereka akan mencari tempat keselamatan dan mereka yakin sekali bahwa tempat keselamatan terakhir hanya pada Israel. Maka mereka iman betul. Tapi saya katakan kepada dia, bagi saya Masjid Aqsa iman. Masjid Aqsa iman. Nah, karena iman dan iman ini nggak bisa kita dialogkan. Lalu apa yang kita lakukan? We agree to disagree without being disagreeable. Kita sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus saling mematikan. Itu dalam hal Palestina dan Israel. Jadi dalam hal yang lain kita tetap lanjutkan, termasuk kepentingan kita di Amerika. Banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Mereka bisa mewakili kita. Dan kalau mereka bersuara, suaranya lebih dengar daripada ketimbang kita. Maka motto kami dengan masyarakat Yahudi ini salah satunya adalah fighting for one another. Ya, apa istilah bahasa Indonesia itu? Fighting for one another. Perang bersama lah. Jadi ketika terjadi antisemitisme, saya menampilkan diri bahwa saya membela kalian. Ketika terjadi Islamofobia, mereka harus tampil bahwa mereka yang membela kita. Dan itu sudah beberapa kali faktanya itu. Ya, saya kira demikian pengantar mungkin agak panjang, tapi intinya adalah kita tidak tahu bagaimana ke depan ini, tapi interfaith itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, apalagi dalam konteks kita di Amerika Serikat. Kita harus sadar diri bahwa kita minoritas. Tapi sekali lagi, kita melakukan interfaith bukan sekedar karena minoritas. Memang itu adalah amanah Al-Quran yang saya yakini dari surah Al-Hujurat tadi, dan juga praktik-praktik yang didukung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam, dan sejarah Islam yang sangat panjang itu terlalu banyak melibatkan dialog-dialog antar komunitas agama. Saya kira demikian, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.